Penelitian yang dilakukan oleh Kristianto dan Jamil pada tahun 2023 menunjukkan bahwa transformasi digital di Indonesia mampu meningkatkan pertumbuhan sekaligus kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan itu, data terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII pada tahun 2025 mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 229 juta orang atau setara dengan 80,6% populasi Indonesia saat ini. Jika kita bandingkan dengan 11 tahun lalu atau pada tahun 2014, pengguna internet Indonesia itu baru menyentuh angka 88 juta orang atau setara dengan 34,9% dari populasi saat itu. Hai semua, perkenalkan, nama saya Dede Aditya Mursalim, biasanya dipanggil Depon, salah satu calon peserta Digistar kelas internship Telkom, dan saya mendaftar sebagai researcher. Saya berasal dari Fakfak, Papua Barat, namun saat ini saya berdomisili di Jakarta Selatan. Saya telah lulus dari Institut Teknologi Bandung pada Oktober 2024 dan saya lulusan dari jurusan Fisika dengan IPK 3,02. Bagi saya, angka IPK tersebut bukan hanyalah sekedar nilai, melainkan perjalanan yang penuh dengan perjuangan. Datang dari daerah dengan keterbatasan pendidikan, saya harus mengejar segala ketertinggalan yang ada. Di semester pertama, IP saya bahkan tidak menyentuh angka 2 dan harus mengulangi beberapa mata kuliah. Bahkan ketika semester 8 atau semester akhir, saya masih harus mengambil 20 SKS untuk mengejar kelulusan. Namun, hal-hal tersebut tidak membuat saya menyerah. IP saya terus meningkat, hingga pada semester 7 dan semester 8, saya meraih penghargaan Denlis. Tak hanya sampai di situ, ketika saya lulus, saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi presenter di Seminar Nasional Fisika ke-10 di Universitas Pendidikan Indonesia. Perjalanan ini menjadi pengalaman berharga yang membentuk ketekunan dan daya juang saya. Saya menguasai beberapa tools seperti Microsoft Office, Python, SQL, dan Tableau. Saya mempelajari tools-tools tersebut secara otodidak melalui internet, YouTube, maupun referensi-referensi lainnya, sehingga saya juga terbiasa beradaptasi dengan teknologi dan juga kebutuhan baru. Kegiatan saya saat ini adalah menjadi freelancer data kolektor di lapangbola.com, perusahaan penyedia statistik untuk pertandingan sepak bola dan juga futsal. Saya juga memiliki pengalaman bekerja sebagai quantitative research di Cadence International, perusahaan agensi multinasional yang bergerak di bidang market research. Dalam 3 bulan, saya terlibat 7 proyek dengan ritme kerja yang sangat cepat dan lingkungan yang sangat dinamis. Hal tersebut melatih saya untuk teliti, detail, dan juga saya mulai terbiasa mengolah data yang kompleks. Selama perkuliahan, saya aktif di berbagai kegiatan pengabdian masyarakat. Salah satu yang paling berkesan adalah ketika menjadi panitia KKN ITB pada tahun 2023. Dalam kepanitiaan ini, saya tergabung ke dalam tim materi dan metode atau MAMET yang bertugas merancang seluruh kelas pembekalan, memastikan implementasi berjalan dengan lancar, hingga melakukan penilaian dan pemberian indeks ke seluruh peserta KKN. Total peserta KKN itu mencapai 273 orang yang terbagi ke dalam 17 kelompok yang tersebar di berbagai kampung di Desa Cimarga, Kabupaten Sumedang. Program yang dilaksanakan juga bervariasi, mulai dari pembangunan masjid, pembangunan MCK, pembuatan jalur irigasi untuk sawah, hingga revitalisasi dan pembangunan PJU. Durasi menjadi panitia KKN adalah 1 tahun, namun yang ingin saya highlight adalah ketika implementasi program selama 1 bulan penuh di desa. Kendala utama yang dihadapi adalah akses keluar masuk desa yang sangat sulit, karena lokasi desa yang terletak di atas gunung dan tidak terdapat jaringan internet. Hal ini membuat komunikasi dengan pihak luar maupun antar kampung sangatlah terbatas. Secara pribadi, saya merasa ini pengalaman yang sangat berkesan. Tinggal sebulan penuh di desa terpencil tanpa koneksi internet dan tinggal bersama warga setempat. Hal ini menyadarkan saya untuk lebih bersyukur, merefleksikan diri, dan kembali belajar memanusiakan manusia. Pengalaman ini juga melatih saya untuk terus beradaptasi, tangguh, dan menghargai pentingnya kolaborasi dan berbaur dengan masyarakat. Tan Malaka pernah berkata, jika mahasiswa merasa dirinya terlalu pintar untuk melebur dan berbaur ke masyarakat, maka sebaiknya pendidikan itu tidak usah diberikan. Kalimat ini sangat saya rasakan kebenarannya setiap kali saya turun ke desa. Pendidikan tidak hanya soal angka dan gelar,
tapi juga soal bagaimana kita bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Atas kontribusi saya ke masyarakat, pada November tahun 2024, saya menerima Ganesha Karsa ITB Award, sebuah penghargaan atas dedikasi saya di bidang pengabdian masyarakat. Sebelum saya mengakhiri video ini, izinkan saya memaparkan motivasi dan komitmen saya. Angka-angka yang saya jelaskan di awal video ini, itu menegaskan bahwa transformasi digital semakin hari itu semakin cepat, berpengaruh besar terhadap tenaga kerja, karir, dan kebutuhan data yang akurat dalam pengambilan keputusan. Melihat realitas tersebut, saya percaya riset dan analisis datalah yang akan menjadi kunci untuk mendukung organisasi dan perusahaan-perusahaan dalam menghadapi tantangan digitalisasi. Motivasi saya mengikuti Digistar Class Internship Telkom bukan hanya untuk sekedar mencari pengalaman, tetapi juga untuk berada di garis terdepan perubahan itu sendiri. Saya ingin melihat bagaimana data dapat diterjemahkan menjadi strategi yang nyata yang dapat mempengaruhi ribuan, bahkan jutaan orang di Indonesia. Komitmen saya sederhana, saya siap untuk selalu curious, terbuka pada pendekatan baru, dan menjadikan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk belajar lebih cepat. Dengan begitu, saya berharap dapat memberikan perspektif segar dan insight-insight yang relevan, sekaligus tumbuh bersama Telkom sebagai pionir ekosistem digital di Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk sampai di tahap ini. Saya tidak sabar untuk bisa berkontribusi dan belajar di PT Telekomunikasi Indonesia.